Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa dari NIAS dan dari Unpam Tangerang dalam pertemuan yang kedua ini. Pertemuan kedua ini akan membahas evaluasi, fungsi evaluasi. Dalam pertemuan pertama kalian sudah belajar hakikat dari evaluasi pendidikan. Dalam evaluasi itu ada fungsi. Nah, fungsi evaluasi itu seperti apa? Mari kita bahas lebih lanjut. Ada beberapa fungsi evaluasi. Setidaknya itu menurut Tabrani Ruslan. Menurut beliau, salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui apakah tujuan yang disenakan itu tercapai atau tidak. Yang mana tujuan tersebut meliputi sikap dan pengetahuan siswa. Jadi evaluasi itu untuk mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan yang diharapkan berupa sikap dan pengetahuan siswa. Sikap itu dalam koridor bagaimana dia menyikapi ilmu yang dia dapat. Dia tertarikkah? Dia apakah dia mau mendalami lebih lanjut pengetahuan yang dia dapat? Itu yang dimaksud dengan sikap siswa dalam hal ini. Jadi sekali lagi adalah untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Namun saya ingatkan sekali lagi bahwa alat untuk mengukur itu harus tepat. Nanti kalian akan belajar bagaimana penilaian sikap untuk penelitian skripsi kalian. Itu agak sedikit berbeda dengan penilaian sikap dalam hal pembelajaran, itu sedikit berbeda. Namun kesamaannya adalah ada di indikator. Jadi semua penilaian itu harus berdasarkan indikator yang ada. Kita lanjutkan. Masih menurut Tabrani Ruslan, fungsi evaluasi menurut beliau adalah sebagai umpan balik, feedback. Feedback, umpan balik artinya kita memberikan masukan atau pendapat tentang sesuatu program yang telah dilaksanakan. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Namanya umpan balik atau feedback. Itu dimaksudkan untuk supaya program dalam ini pembelajaran itu bisa diperbaiki apabila ada kesalahan. Yang jelas tidak akan pernah ada pembelajaran yang berhasil 100%. Dan itu fungsinya evaluasi, untuk mengukur seberapa persen sebenarnya keberhasilannya. Nah, dalam fungsi evaluasi yang lain sebagai umpan balik dari hasil evaluasi itu, ada umpan balik yang diberikan terhadap, kalau dalam ini terhadap sekolah, terhadap guru,
supaya dia bisa memperbaiki mode pembelajaran yang cocok atau media pembelajaran yang cocok untuk pelajaran yang dia ampu. Itu yang dimaksud dengan umpan balik, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dari yang saya jelaskan tentang umpan balik, jadi umpan balik ini sekali lagi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi umpan balik ini adalah berfungsi untuk memperbaiki hal yang tidak tercapai dari program yang telah dijalankan sebelumnya. Memang tidak semua dilaksanakan, misalnya evaluasi pembelajaran tahap akhir. Itu tidak ada feedbacknya untuk pemerintah, untuk guru tidak ada. Dalam arti tidak akan memberikan feedback langsung terhadap siswa nantinya. Feedback untuk guru jelas ada, tapi untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya, tapi tidak dengan siswa yang sama. Coba EBTANAS, itu alat evaluasi, tapi tidak feedbacknya tidak langsung kepada anaknya, karena yang sudah selesai ya lulus. Dia dapat 80, 20% yang tidak kuasai, feedbacknya ke guru, tidak ke siswa. Ya, itu fungsi evaluasi yang ketiga. Kita lanjut. Ada fungsi evaluasi yang kelima, yaitu evaluasi bermanfaat bagi guru, yaitu untuk mengetahui, mengukur penilaian siswa yang didasari oleh kemajuan belajar yang dimiliki oleh siswa, atau guru bisa merencanakan bahan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Sama yang saya jelaskan tadi. Jadi manfaatnya evaluasi dalam hal ini pendidikan, apabila dalam hasil evaluasi itu dikatakan bahwa itu ada kekurangan, taruhlah nilai rata anak-anak di bawah KKM atau 60% siswa mencapai KKM sedangkan 40% tidak mencapai KKM, itu sebagai alat bagi guru untuk bisa memperbaiki pembelajaran atau metode pembelajaran atau media pembelajaran, supaya dia bisa memperbaiki kekurangan yang 40% tadi. Memang ada beberapa evaluasi yang tidak bisa langsung dirasakan oleh siswa, seperti saya katakan tadi, evaluasi pembelajaran tahap akhir atau EBTA zaman dulu, sekarang UN atau UAN sama saja. Nah, perbaikannya adalah untuk siswa yang berikutnya, jadi bermanfaat bagi guru, ya. Hanya saja untuk tes seperti itu tidak bermanfaat bagi siswa yang telah melaksanakan penilaian tersebut. Ya, ada beberapa jenis tes, ya, evaluasi berupa tes formatif. Ya, kalian harus minimal tahu nih istilah ini, supaya kalian adalah calon guru PPK dan guru matematika. Apa tes formatif? Tes formatif itu adalah tes yang mengukur kemampuan dalam suatu pokok bahasa tertentu. Nanti kita akan bahas ya satu persatu. Yang jelas ada minimal ada 4. Tes formatif, tes penempatan, tes sumatif, dan tes diagnostik. Maaf, itu akan salah ketik, itu seharusnya diagnostik. Ini yang benar. Ya, itu saya agak salah ketik, bukan dian tapi diagnostik. Ada salah ketik. Kita akan bahas satu persatu supaya kalian jelas ya. Apa itu tes formatif, apa itu tes penempatan, apa itu tes sumatif. Oke, jadi seperti saya jelaskan sekilas tadi,
Evaluasi formatif adalah penilaian untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap materi yang telah dipahami setelah proses belajar. Tapi proses pembelajarannya biasanya per unit. Tapi tidak untuk diberi nilai. Hanya mengukur sejauh mana kita menguasai materi tersebut. Kalau di buku-buku pembelajaran, buku cetak dari UT, universitas terbuka atau universitas yang lain, itu pasti ada tes formatif. Tujuannya untuk mendapatkan nilai. Misalnya dapat 60. Oh, berarti 60% dia menguasai. Tapi tidak untuk dinilai, tapi hanya untuk mengetahui. Dan itu juga hanya satu pokok bahasan. Itu fungsinya tes formatif itu tidak untuk diberi nilai, tapi untuk mengetahui ya sejauh mana dia menguasai materi yang dia kuasai, yang dia pelajari. Jadi hanya untuk mengetahui saja, tidak untuk memberi nilai. Kalau itu 60%, maka dia harus mengurang lagi yang 40% supaya dia bisa maksimal. Kalau bisa 100% dikuasai materi pembelajarannya, kalau tidak bisa menambah kembali. Karena itu fungsinya tes formatif. Oke, tes penempatan. Yang dimaksud dengan tes penempatan ini adalah misalnya kalau dalam perusahaan itu biasanya ada tes seleksi sebagai manajer, sebagai staff, atau dalam dunia pendidikan sekolah itu ada bendahara, ada sekretaris, dan ada ketua. Nah, ini fungsi evaluasi ini sangat penting, dan alat evaluasinya harus benar. Saya ingatkan, alat evaluasi untuk penempatan itu harus benar. You have to put the right person in the right place. Kalian harus bisa menempatkan orang di tempat yang benar. Jadi kalau kita akan memilih bendahara, sekretaris, dan ketua, itu harus memenuhi tes yang benar, alat evaluasi yang benar. Karena itu fungsi tes penempatan itu adalah untuk melihat mana yang cocok untuk posisi tertentu. Kalau orang yang diam saja, kemudian numut, menurut apa kata orang, tidak rewel, namun tidak aktif, pantas dijadikan ketua? Jelas tidak. Nah, itulah fungsinya penempatan, evaluasi penempatan, menempatkan orang di tempat yang benar. Put the right man in the right place, menyimpan seseorang, menugaskan seseorang di tempat yang benar. The right man, orang yang benar di tempat yang benar. The right man in the right place, orang yang benar di tempat yang benar. Itu fungsinya evaluasi. Jadi evaluasi penempatan. Jadi harus dengan alat ukur yang benar. Kalau tidak, maka orang yang seperti tadi, ciri-cirinya dia yang tidak aktif, yang hanya nurut saja, kemudian dikasih tesnya yang tidak cocok, maka dia akan menjadi ketua. Organisasi akan tidak menjadi benar karena kita menempatkan orang yang tidak cocok untuk di bidangnya. Kemudian ada tes sumatif. Nah, ini tes sumatif ini diikuti oleh siswa dan dilakukan oleh guru, seperti yang kalian lihat di slide materinya. Tes ini untuk, kalau tes formatif untuk satu bahan kajian, satu pokok bahasan. Kalau tes sumatif itu untuk beberapa, bahkan untuk seluruh yang seluruh yang telah dia pelajari selama 1 semester atau tengah semester. Ujian akhir, UAN, UAS, UTS itu adalah tes sumatif.
karena menguji beberapa aspek mata pelajaran yang telah dia pelajari. Ya, fungsinya seperti tadi bisa menjadi feedback untuk guru sendiri supaya bisa memperbaiki siswa yang berikutnya, atau metode pembelajaran guru tersebut bisa menjadi lebih baik karena dia mendapatkan info berupa angka dari hasil pekerjaannya siswa, apakah ada yang tidak mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Disitulah tes sumatif berfungsi. Jadi penilaian yang dilakukan oleh guru setelah mengikuti proses pembelajaran dalam 1 tahun itu tes sumatif. Bisa setengah tahun, bisa 1 tahun. Ya, yang setengah tahun itu bisa diperbaiki langsung untuk siswa yang berikut, tapi untuk 1 tahun itu tidak bisa. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian fungsi evaluasi selanjutnya adalah evaluasi diagnostik. Nah, ini sering istilah ini tidak dikenal luas. Padahal perkataan diagnostik itu dalam kata lain sering diucapkan. Bahkan orang-orang di Indonesia itu hanya tahu istilah itu, yaitu try out. Try out itu sebenarnya tes diagnostik. Jadi hati-hati kalau kalian berbicara dengan orang asing, misalnya sedang apa untuk siswa-siswa sekarang? Oh, dia sedang mengerjakan try out. Dia sedang melakukan try out. Orang luar tidak akan mengerti. Saya pernah mengatakan itu masalahnya. Karena di sana istilahnya bukan try out tapi diagnostic test. Ini sekali lagi agak salah ketik. Seharusnya diagnostik. Jadi tes diagnostik itu untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi yang diberikan oleh guru. Memang masih berupa angka, tapi itu bukan akhir penilaian. Kalau anak dalam tes diagnostik mendapatkan nilai 60 atau nilai try out-nya, kalau dalam istilah orang-orang Indonesia itu try out, mereka siswa mendapatkan nilai matematika 30 atau 40. Maka guru tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Jadi tetap saja guru mendapatkan informasi berupa angka, tapi angka itu bukan penilaian akhir, tapi untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh guru supaya bisa memperbaiki pembelajaran itu. Seperti di dalam slide kan, kesulitan yang dihadapi dalam proses belajar. Artinya kalau dia 30%, 30 nilai dapat try out-nya 30, tes diagnostiknya dapat 30 atau 40, itu guru tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran, karena nampaknya 60%, 70% siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar. Buktinya nilai 40 itu tadi. Nah, dengan tes ini, tes diagnostik ini, guru bisa mengetahui apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran. Itu fungsi tes diagnostik. Kalian kali ini sudah belajar fungsi tes diagnostik. Itu sangat penting karena tidak semua evaluasi mempunyai tujuan yang sama. Seperti Anda lihat, saya akan
berikan lagi untuk supaya kalian bisa memahami lagi. Jadi tujuannya berbeda. Makanya ada yang disebut formatif, ada yang penempatan, ada sumatif, ada diagnostik. Tapi yang jelas, sekali lagi seperti dalam pertemuan pertama, saya ingatkan bahwa yang penting kalian itu bukan tahu apa itu tes formatif, tapi bagaimana cara membuat tes formatif. Kalian tidak perlu tahu apa itu tes penempatan atau evaluasi penempatan, tidak perlu tahu definisinya. Tahu lebih baik, tapi tidak patokan tentang definisi apa itu tes penempatan atau evaluasi penempatan. Tidak perlu, yang penting kalian harus tahu bagaimana membuat tes untuk penempatan, membuat tes yang valid, objektif, dan berkesinambungan supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk pertemuan kedua ini tidak banyak yang kalian secara kuantitas tidak banyak yang kalian dapat, tapi secara kualitas yang kalian harus dapat. Membaca sesuatu, belajar sesuatu itu bukan kuantitas tapi kualitas. Dalam pertemuan kedua ini secara kuantitas tidak banyak yang kalian dapat, tetapi kualitasnya artinya kalian harus bisa memahami dan lebih jauh, lebih dalam lagi harus bisa membuatnya. Kalian tidak bisa terus menjadi penonton terhadap suatu pertandingan. Kalian harus lain kali harus bermain. Kalian tidak perlu menjadi penonton bola, kalian suatu kali harus bermain bola. Dalam hal ini kalian tidak harus tahu itu tes formatif seperti ini, dan orang yang buat, tapi kalian harus bisa membuat tes formatif itu sendiri, alat evaluasi itu sendiri. Sekali lagi saya ingatkan, tes evaluasi, tes pengukuran itu bukan kita harus tahu apa itu tesnya, tapi harus bisa membuat alat ukur, alat evaluasi yang tepat, valid, dan reliable. Jika Anda masih belum jelas dengan apa yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini, kalian bisa berbicara saya di chatting. Kalian bisa mengajukan pertanyaan itu. Saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan kalian, karena saya tidak ingin kalian menonton video ini dalam keadaan big questions, tanda tanya besar, mengerti atau tidak penting. Harus mengerti. Kalau tidak mengerti, kalian bisa tanya. Jangan pernah malu bertanya. Malu bertanya sesaat di jalan. Malu bertanya, ilmu kalian tidak akan tambah. Demikian saudara-saudara mahasiswa sekalian yang ada di Nias dan yang ada di Tangerang. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.